Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Lagi rame nih, kabarnya Jepang ngebatasin tenaga kerja dari Indonesia. Tapi jangan salah, KBRI Tokyo udah tegas. Itu hoax, nggak ada larangan khusus buat pekerja Indonesia. Di Jawa Tengah, seleksi magang Jepang tetap berproses, tahap demi tahap. Ya, berita itu tidak betul, ya, hoax, karena Kementerian Luar Negeri melalui KBRI-nya sudah memberikan statement bahwa itu tidak betul, dan kami konfirmasi juga ke teman-teman LPKSO tadi tidak betul itu. Jadi, tenang aja, kamu yang udah daftar tinggal mengikuti tahapan selanjutnya. Semua tetap on track. Yuk lawan hoax bareng-bareng. Info resmi selalu dari sumber terpercaya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Di tengah-tengah munculnya isu yang diduga ini isu bohong bahwa Jepang akan blacklist atau menghentikan kedatangan atau penerimaan tenaga kerja dari Indonesia mulai tahun 2026, muncul informasi yang cukup menggembirakan bagi tenaga kerja Indonesia. Jepang ternyata menawarkan kepada warga Indonesia atau tenaga kerja Indonesia lowongan tenaga kerja yang bukan sedikit, dan gaji pun yang ditawarkan oleh Jepang kepada tenaga kerja yang datang dari Indonesia bukan sedikit pula. DB Channel akan membacakan sebuah berita tentang hal ini. Kompas.com menurunkan berita di bawah judul "Tawarkan gaji hingga 55 juta per bulan, Jepang incar pekerja Indonesia karena ramah." Berita ini tanggal 4 Oktober 2025. Kompas.com. Jepang banyak membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia setiap tahunnya karena tengah mengalami krisis demografi. Menteri Transmigrasi dan Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara urutan pertama yang kehadirannya paling dibutuhkan di Jepang. Sebab menurut Iftitah, pekerja dari Indonesia disukai oleh orang Jepang karena keramah tamahannya. Dan yang lebih menarik dan membahagiakan kita saat ini adalah bahwa ternyata mereka, masyarakat Jepang, sangat menilai tenaga kerja di Indonesia karena keramah tamahannya, hospitality-nya. Kata Iftitah dikutip dari laman resmi Kementerian Transmigrasi Sabtu 4 Oktober 2025. Bahkan kita dianggap nomor satu di antara bangsa-bangsa yang lain sebagai tenaga kerja yang hadir di Jepang, lanjut dia. Oleh karena itu, kata Iftitah, pemerintah Jepang memerlukan 40.000 tenaga kerja dari Indonesia. Namun yang bisa dikirim baru sebanyak 25.000 orang. Iftitah juga mengungkapkan, ia pun mendorong dan memberikan dukungan penuh pada para transmigran yang ingin belajar dan magang ke Jepang. Kemudian setelah selesai magang bisa kembali ke daerahnya dan membangun daerah transmigrasinya. Kami ingin pada para warga transmigran itu nanti belajar ke Jepang, melakukan pemagangan. Ada beberapa skema, ada 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun untuk kemudian mereka nanti diberdayakan balik lagi ke kawasan transmigrasi, pungkas Iftitah. Sebelumnya, Koordinator Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo, Muhammad Al-Aula, membenarkan bahwa Jepang membutuhkan tenaga kerja asing. Menurutnya, jumlah penduduk Jepang serta terbukanya peluang kerja bagi pekerja asing di negara ini sudah menjadi pengetahuan umum di Jepang, katanya ketika dihubungi Kompas.com pada Rabu 26 Februari 2025 lalu.
Tenaga kerja Indonesia TKI termasuk yang dibutuhkan oleh pasar kerja di Jepang. Lanjut dia. Al-Aula menjelaskan Indonesia dipilih menjadi salah satu negara pengirim tenaga kerja asing kerana beberapa faktor, antara lain kualitas kerja yang baik dan perilaku pekerjanya secara umum dipandang memahami kultur dan nilai-nilai sosial yang berlaku di Jepang. Adapun untuk jumlah lapangan kerja yang tersedia untuk TKI di Jepang, Al-Aula menyebut angkanya cukup beragam. Tapi secara umum dapat dikatakan kebutuhan tenaga kerja asing di Jepang masih sangat tinggi untuk beberapa tahun ke depan. Jelasnya. Sobat DB, jadi ini merupakan angin segar bagi tenaga kerja Indonesia untuk bekerja di Jepang. Di samping bekerja yang sifatnya permanen di Jepang, juga bisa dalam bentuk magang. Magangnya beragam, ada yang 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun. Tetapi pada intinya, tenaga kerja Indonesia bisa memanfaatkan lowongan kerja ini untuk bekerja di Jepang. Dan yang paling penting sekali, isu yang mengatakan tenaga kerja Indonesia akan di blacklist atau diberhentikan atau tenaga kerja Indonesia untuk bisa bekerja di Jepang. Tetapi tentu saja diharapkan agar warga negara Indonesia yang bekerja di Jepang sampai di sana perlu memperlihatkan kualitas kerja yang baik, disiplin, kerja keras, dan juga di samping itu perlu memperhatikan culture atau budaya setempat. Kalau berada kita di negara orang, kita harus patuh menuruti aturan dan budaya di negara tersebut. Seperti dikatakan dalam pepatah Minang, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kita harus pandai-pandai menyesuaikan diri di negara orang. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar seluruh pemirsa DB Channel menjadi orang kaya raya. Salam sukses dari DB Channel. Jangan lupa subscribe, berikan komentar, dan share kepada teman sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.